Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya senang bisa berada di tengah Anda. Dan mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah 3 awasan pintu hati. Mari kita akan melihat 3 awasan ini ada di dalam kitab Amsal. Mari kita akan membaca terlebih dahulu kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu, hati merupakan area yang sangat rawan. Jika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka hati kita ini bisa saja melakukan banyak pelanggaran. Hati kita bisa melakukan banyak kesalahan. Itu sebabnya mari hari ini kita akan belajar memperhatikan apa yang firman Tuhan sampaikan berkaitan dengan hati ini. Itu sebabnya mari di hari ini kita akan menjaga pintu hati kita. 3 awasan pintu hati. Yang pertama adalah kita lihat Amsal pasal 3 ayat yang ke-31. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, "Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya." Yang pertama, mari jangan iri hati terhadap orang yang berbuat jahat. Ini sangat penting Bapak Ibu. Berapa banyak kita menjadi marah, kita menjadi jengkel dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan mereka ketika melakukan segala kejahatan mereka justru diberkati. Mereka tidak mengalami sakit penyakit, mereka tidak mengalami hal-hal yang menyengsarakan, sehingga seolah-olah kejahatan mereka memberikan sebuah jalan bagaimana mereka menjadi orang-orang yang diberkati, sukses dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan kita iri hati. Artinya mari kita tidak perlu hati kita ini dikuasai dengan perasaan iri dengan mereka yang berbuat jahat. Sekalipun mereka sukses, sekalipun mereka mungkin kaya raya, di mana mereka mendapatkan apa yang mereka raih dari hasil perbuatan jahat mereka. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas supaya kita jangan memilih satupun dari jalan mereka. Itu sebabnya Tuhan selalu mengajar kita agar kita tetap menjadi orang yang baik, menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan jangan berbuat apa yang namanya iri hati terhadap mereka. Karena suatu kali pasti orang-orang yang demikian akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Waktunya nanti akan tiba, Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat lalim, orang-orang yang berbuat jahat. Mari jaga hati kita, tidak perlu iri hati kepada mereka yang berbuat jahat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita lihat Amsal pasal yang ke-6. Mari sekarang kita perhatikan Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan." Saudara, ini adalah merupakan salah satu daripada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Yaitu apa? Hati yang merancangkan perbuatan jahat. Nah, mari kita hati-hati dengan hati kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan merencanakan apa yang jahat. Kita sudah merancangkan apa yang tidak benar, apa yang tidak baik. Dan ini sebenarnya merupakan perkara-perkara yang sangat dibenci Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Tuhan tidak pernah memberikan apa yang namanya tanda setuju dengan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu mari hari ini belajarlah jaga hati kita. Jangan kita ikut arus dengan orang-orang yang merencanakan perbuatan jahat. Misalnya merencanakan pembunuhan, merencanakan penipuan, merencanakan penganiayaan, merencanakan penculikan Bapak Ibu. Hari-hari ini marak adanya penculikan anak. Mari hari ini jangan melakukan perencanaan yang jahat.
Saudara, baru saja saya mendengar sebuah berita di media televisi bagaimana ada seorang dosen yang diculik oleh mahasiswanya dan mereka melakukan rencana yang jahat. Ini salah satu perbuatan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mari jaga hati kita, biarlah kita selalu merancangkan apa yang baik, merancangkan apa yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita merancangkan sesuatu untuk menolong orang lain, memberkati orang lain, membahagiakan orang tua kita, menyenangkan anak kita. Biarlah rencana-rencana yang baik, yang indah itu ada di hati kita, ya. Yang ketiga, kita lihat Amsal pasal 12. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu, dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Yang ketiga, mari jaga pintu hati kita ini. Jaga hati kita ini daripada apa yang namanya menyimpan sakit hati. Berapa banyak kita ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, ketika kita tidak dihargai, kita dicemooh, kita menjadi sakit hati seketika itu juga. Kita menjadi kecewa, lalu kita sakit hati dan menyimpan kepahitan. Ingat Bapak Ibu, jangan menyimpan sakit hati. Sebab ketika Anda menyimpan sakit hati, Anda sedang menyimpan sampah-sampah di dalam hidupmu. Dan sampah-sampah ini sebenarnya tidak akan pernah memberikan nilai manfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan spiritual kita. Justru sakit hati ini akan menghambat pertumbuhan iman Anda. Saudara, itu sebabnya mari hari ini jaga pintu hati kita baik-baik. Ingat, jangan membiarkan hati kita untuk kita tenggelam dalam apa yang namanya membuat sebuah rencana-rencana yang jahat. Jangan sampai hati kita tenggelam dengan apa yang namanya iri hati dengan orang-orang yang berbuat jahat. Dan janganlah kita menyimpan apa yang namanya kepahitan kepada mereka yang mencemooh hidup kita. Biarlah kita jaga hati kita, supaya hati kita bersih dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.